Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat sidang majelis Drabanian yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Dawa. Kita akan mengkaji sebuah bab yang diberikan judul secara umum, yakni andai ku tahu. Ini memiliki makna bahwa kita banyak tidak tahu bahwa Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala, zat yang kalau seandainya diminta dengan cara yang betul pasti akan memberi. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang di sisi Allah itu tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Jadi kadang-kadang kita sudah berdoa, bukan tidak, meminta pun rutin, sholat pun kita lakukan, cuma yang kita inginkan tidak Allah beri gitu loh. Ya mungkin menyenangkan hati kita mengatakan bahwa memang terkadang apa yang kita sukai belum tentu baik buat kita, atau mungkin yang kita benci kadang-kadang itu baik untuk kita. Iya, tapi kan kalau orang cuma sekedar bicara kayak gitu kayaknya enteng, garing betul gitu ya. Sementara kalau seandainya dia tahu bagaimana cara mendatangkan yang di sisi Allah yang dia inginkan, dahsyat. Salah satunya Isim A'zam, bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari Ibnu Hibban dan Imam Ahmad pun mencatat dalam kitab sunannya ini, bahwa dari ayahnya Abdullah bin Buraidah ini mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang pemuda yang mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau mengomentari bacaan orang ini dia telah mengatakan dengan meminta doa dengan mengedepankan Isim A'zam. Kalau seandainya dia minta, Allah pasti beri. Dia minta perlindungan, Allah pasti lindungi. Ini dahsyatnya Isim A'zam. Dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa Allah sendiri yang mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. La ilaha illahu rahmanur rahim. Dua Isim A'zam ini mentakzimkan Allah, karena secara umum ayat mengatakan bahwa Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Pokoknya minta langsung kepadaku, ku jawab. Jadi adanya pengesaan, ud'uni, minta kepada aku saja, astajib lakum, aku yang langsung menjawab. Li'anni aghna syuraka'i an syirki, karena aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah itu. Dan Allah pun menegaskan, wa maliz zalimina min ansar, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jadi kalau sampai orang tertolong ketika dia menyelisihi apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, maaf ada yang salah. Kebenaran menurut siapa? Wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Karena urwatul wuthqa, ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya, ini yang membuat cepat tidaknya ijabah yang dia minta.
Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Sampai Allah katakan ke Rasulullah dalam sebuah ayat, "Wa idza sa'alaka ibadi anni," kalau nanti ada yang sa'alaka, bertanya kepada kamu ya Muhammad, ibadi anni, dari hamba-hambaku tentang aku, berarti yang nanya tentang Allah sama kamu kalau bukan hambaku ya lain hal nanti, gitu ya. Tapi kalau dia sudah ibadi anni, maka bukan wa inni, fa inni qarib. Buru-buru, fa inni, cepat katakan sesungguhnya aku dekat. Karena sudah betul, jenjangnya sudah betul. Dia sudah beriman, dia hamba Allah, dan dia minta kepada Allah dengan bertanya kepadamu ya Muhammad, yu'tikum kiflan min rahmati, gitu loh. Kalau disambungkan dengan Al-Hadid ayat 28, Allah mengatakan, ku telah siapkan 2 rahmatku, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. 2 kemuliaan tersebut Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya. Bukan cahaya diterjemahkan di pala orang ada neon bulat, bukan. Atau gambar orang pakai sinar, bukan. Tapi memang diberikan penerangan dalam hidupnya. Nah, penerangan ini luas maknanya nanti. Ya, bicara rizki, ya ja'alahum makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Iya. Maka sampai Nabi takjub sama orang beriman, bukan karena hartanya, bukan. Apa yang beliau katakan? Ajaman li amri mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Ini aku takjub kata sama orang beriman, karena semua yang ada di atas dunia ini berbentuk ujian. Ini membuat dia baik. Kalau diberikan ujian tentang kenikmatan, dia bersyukur. Diberikan ujian berbentuk kesulitan, dia bersabar. Ya, Masya Allah. Orang beriman tahu Allah pengen dia lebih dewasa dengan ujian. Ya, jadi bukan berarti hidup ini sukses atau gagal, bukan. Yang penting usaha. Bicara nanti hasilnya serahkan ke Allah. Karena terkadang memang Allah tahu yang terbaik buat kamu seperti apa. Masya Allah. Nah, ini orang yang berilmu, dia mengerti caranya. Karena ada adab-adab dalam doa. Kalau beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, selain dia mengerti cara berdoa, di mana nanti ada rahasia doa. Ada rahasia doa. Salah satunya berdoa di waktu yang terjepit. Karena banyak orang ini kadang-kadang kalau terjepit malah larinya ke yang lain. Ya, waktu enggak terlalu terjepit, wirid, zikir rutin ke Allah, zikir pagi petang. Pas mentok ke orang pinter banyak tuh. Ya kan kita doa udah tat. Ya usaha ya, Masya Allah tat. Nanya ya sama teman ya udah. Tinggal satu nih tat, orang pinter di mana tat? Begitu tuh ya, kadang-kadang kita begitu tuh. Jadi kalau udah mentok malah lupa sama Allah. Tapi kalau sahabat tidak, justru mereka jadikan akhir dari semuanya itu Allah. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah tempat kalian kembali, begitu kan? Kembali semua masalah. Ima sifatnya jamaah sudah disampaikan, kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil wa ilallahi tawakkalna. Atau kalau sendiri kita mengatakan apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ini orang yang berilmu, dia tahu enak kalau ujungnya Allah selesai. Karena kalau ujungnya manusia, Allah bakal tunjuk tuh orang minta sama tuh manusia nanti di akhirat. Ima terjebak dalam syirik kecil maupun besar. Tapi kalau sama Allah tidak. Allah inginkan manusia paham. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluk. Baru diminta sama Allah. Ini kan tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Iyyaka, hanya itu kan kata ganti orang kedua tunggal. Iyyaka, hanya kepada Engkau saja ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Kenapa pakai bahasa na'budu? Karena sifatnya bersama-sama. Ibadah itu berjamaah, arahannya ke sana. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya orang tidak gampang minta pertolongan sebelum mengedepankan ibadah. Makanya isim azam memuji Allah. Sebelum dia minta, dia puji dulu Allah. Dia buktikan kepada Allah bahwa tidak ada kesyirikan. Karena Allah mengatakan, wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Dia pertontonkan, wa ilahukum ilahu wahid. Dia katakan, la ilaha illahu rahmanur rahim, isim azam. Wa ilahukum ilahu wahid, bahwa ilah kalian ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia Allah. Ini tauhid. Dan ternyata tauhid inilah yang menjadi penyebab ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Andai ku tahu cara berdoa seperti itu, mungkin selama ini saya nggak komplain dengan doa yang saya panjatkan. Bahkan ternyata ketika kita nggak mengerti cara berdoa kepada Allah, kita merasa putus asa dalam doa kita. Ini yang haram. Dilala kita menjadi istijal, kita menjadi orang yang lelah dalam berdoa. Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Ketika dia mengatakan aku telah berdoa tapi tak kulihat jawaban. Haram. Kok bisa begitu? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ada level dalam agama, ada level. Ya, nanti antum bisa buka di surat Al-Ahzab ayat 35. Ketika Allah berfirman menjelaskan kepada manusia, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadikat. 4 level pertama. Nanti ada level berikutnya. Allah berikan jenjang tahapan kesempurnaan manusia. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata orang kalau mau masuk jenjang iman harus rapi Islamnya dulu. Makanya Islam, iman, ihsan. Di yang ketiga dikatakan wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadiqat. Wal qanitina wal qanitat, orang yang patuh. Wasadikina wasadiqat, orang yang betul. Berarti orang bisa betul dalam beragama kalau tahapannya betul. Dia Islam, dia beriman, dia patuh, dia betul. Nggak bisa langsung betul, nggak bisa. Dia nggak betul, kalau sholat, waduh, nggak ketemu lagi orang kayak dia dah. Serius, masya Allah gitu. Tapi ya hobinya baca mujarobat, masya Allah. Hobi kitab mujarobat, dia nggak bisa begitu. Dia menangis, dia menangis meminta kepada Tuhan yang melalui penghuni kubur, nggak bisa begitu. Kerangkai kalimat-kalimat indah melalui sesuatu yang Allah haramkan. Tidak. Membaca ayat kepada hadrati fulan bin fulan, tidak ada. Hadratillah. Ini kehusuan yang dibuat-buat. Makanya orang yang indal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadiqat, baru kemudian yakni wasabirina wasabirat. Biasanya kalau orang sudah bagus imannya, dia patuh dalam beragama, dia betul dalam beragama, Allah uji dia. Baru bisa mencapai jenjang level kelima, dia orang yang sabar. Wasabirina wasabirat. Kalau sudah sabar, yakni wal khasiina wal khasyiat. Dia orang yang khusyuk. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, khusyuk. Atau melihat di surat Al-Ahzab ini bahwa Allah tidak mengatakan bahwa kalau orang sudah shadiq maka Allah akan uji. Kalau dia diuji karena kebenaran agama dia, wassabirina wassabirat, dia akan bersabar. Wal khasiina wal khasiyat, dia bakal khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, kalau dia sudah khusyuk, dia betul, dia akan gemar bersedekah.
Artinya sedekah yang dia keluarkan ini bukan karena dia memang orang kaya, bukan, tapi dia tahu ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Bukan karena dia kaya dia bersedekah, karena orang miskin juga boleh bersedekah dong. Bukan cuma orang sehat yang boleh berpuasa, orang sakit juga boleh, kecuali dia tidak sanggup. Bukankah Allah mengatakan secara umum bahwa yang namanya puasa wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik untuk kamu. Orang sakit boleh puasa, gak Ustaz, suruh puasa aja dulu. Tuh kalau dia nggak kuat ya jangan dipaksa. In kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau memang antum sakit, ya, antum dalam keadaan safar, bayar di waktu yang akan datang. Bukan berarti nggak boleh. Kalau udah dicoba nggak kuat, jangan dipaksa. Bayar di waktu yang akan datang. Begitu bahasa agama. Orang bersedekah sama. Ya, dia orang Islam, dia orang yang beriman, dia orang yang qanit, patuh dalam beragama, dia orang yang benar. Kalau dia sudah begini, dia diuji sama Allah. Efeknya dia sabar, efeknya dia khusyuk, efeknya dia gemar bersedekah. Baru wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, inilah level berikutnya. Wasaimina wasaimat. Orang yang gemar berpuasa, puasanya ini bukan karena kemiskinan yang dia rasa, bukan. Walaupun efek puasa ini kita akan merasakan kemiskinan orang lain, sehingga ada pahala khusus kalau orang berbuka puasa kita kasih makan. Apa pahala khususnya? Berpahala seperti pahala orang yang berpuasa. Oh, saya senang sekali mendengar teman-teman Rabbanian sini akan mengadakan buka puasa bersama nanti di Masjid Agung Al-Azhar. Yuk kita nimbrung. Ya, mungkin puasa kita tahun-tahun kemarin belum betul. Mudah-mudahan tahun ini jadi betul. Biar lebih betul lagi kita nimbrung dah. Ayo yang mau kasih apa kita bareng-bareng dah. Kita bikin ala Madinah lah insyaallah ya. Insyaallah. Kita lar nanti pokoknya. Ya, gimana caranya nih kalau suasana di sana itu ya Allah, orang tuh berebut ngajak buka puasa. Ya, kadang-kadang marah kalau ya apa yang dia ajak orang direbut lagi dia marah. Jarang kita ngeliat posisi kayak begitu di sini. Ya, Masya Allah, itu orang gemar sekali memberi makan orang karena memang dia tahu kebaikan ya harus fastabiqul khairat. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tanzar tajri. Masa itu kan perkataan emas dari Abdullah bin Umar. Menjadi orang yang harusnya tahu kalau memang ada kesempatan berbuat baik di pagi hari jangan tunggu sore, di sore jangan tunggu pagi, itu perkataan yang baik. Sekarang Ramadan, persiapan dari sekarang. Ramadan itu kan buah yang dipetik. Ya. Banyak sekali kemuliaan di bulan itu. Kalau nggak dipersiapkan dari Rajab ini nggak bisa. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bulan Allah, bulan Rasul, bulan umat. Diberikan sekian banyak kemuliaan tentang Ramadan. Tidak semua orang merasakan indahnya Ramadan. Orang boleh punya rencana, kemampuan belum tentu. Makanya buatlah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita minta. Kemarin sempat saya sampaikan sebentar surat Al-Anfal ayat 24. Ya, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sempat disampaikan sepintas ketika kita bahas lagi dan lagi ya mulihin, bahwa ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, istajibu lillah. Kalau lihat terjemahannya cuma datangilah panggilan Allah gitu dan Rasulnya. Tapi istajibu dalam bahasa Arab ini asata wajabah. Bukan cuma sekedar mendatangi, tapi dia minta tolong sama Allah untuk bisa mendatangi panggilan Allah. Bukan cuma sekedar gugur sholat, gugur sedekah, gugur puasa, bukan. Semua orang juga tiap tahun puasa. Cuma kalau dapat hikmah puasa belum tentu. Seperti janji Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan atas kalian berpuasa seperti orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Target utama puasa la'allakum tattaqun. Nabi tambahkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada janji dihapus dosa yang telah lampau. Caranya Nabi ajarkan. Bagaimana caranya? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Caranya Rasul tuh ya. Allah cuma kasih umum saja. Pokoknya kutiba dah gitu ya. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan pada kalian ini puasa asyam. Karena asyamnya pakai alif lam, ulama sepakat maksudnya Ramadan. Karena yang wajib cuma Ramadan, betul. Yang lain tidak ada kewajibannya, ada khilaf nanti ulama. Tapi kalau Ramadan nggak khilaf, sudah wajib. Bahkan kalau sampai yang nggak mampu suruh bayar di waktu yang akan datang. Kalau betul-betul yutikunahu fidyatun tu'amu miskin, dahsyat. Makanya la taglu fi dinikum, jangan sampai berlebihan. Kalau Allah sudah bilang, ya ini faman syahida minkum syahar falyasumhu, sudah umum, nggak usah diperdebatkan lagi. Ayat sudah betul. Barang siapa menyaksikan bulan, puasa, selesai. Tapi kata guru anak, terserah dah kalau begitu ya. Kalau nggak ada ayat kok kata guru anak gitu ya. Ini jangan belajar beragama dengan Quran dan Sunnah, ya. Sama juga nanti dengan Idul Adha, Nabi dengan bahasa yang mudah. Itu ketika Ibnu Qayyim meletakkan bahasa tentang wukuf di Arafah sebagai level pertama tempat untuk mustajab doa dalam adab berdoa, itu beliau mengatakan bahwa Arafah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Baru kemudian Ramadan. Nah, Arafah itu kan setahun sekali. Ketika wukuf 9 Zulhijjah, yang efeknya orang wukuf, kita puasa. Maka beliau mengatakan al-hajju Arafah, selesai sudah. Kalau antum sudah berilmu, fadhol, mau ngutak-ngatik dalil sampai ikut khilaf silakan. Tapi kalau antum nggak mau pusing, selesai. Nabi sudah bilang al-hajju Arafah, khalas. Enteng jadi hidup. Bicara nanti ada orang khilaf, urusan dia lah. Tapi kalau kita cukup yang Rasul katakan al-hajju Arafah, dahsyat. Semua telah dikabarkan. Dan memang kalau seandainya kita beribadah seperti yang dicontohkan, andai kalian tahu dan andai ku tahu, ini ibadah membuat kita mulia. Allah berikan kemuliaan. Was-sabirina wal-sabirat wal-khasiina wal-khasiat wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-saimina was-saimat. Baru bisa mencapai jenjang yang ke-8, orang yang berpuasa. Makanya nggak sembarangan. Ya kalau cuma sekedar puasa, siapa juga bisa. Ya tergantung niat. Kalau niatnya memang pengen kurusan dikit, ya silakan. Tapi kan ujungnya puasa bukan karena kurusnya. Tapi betul-betul hikmahnya dalam. Apalagi kalau yang namanya Ramadan kan, nanti ada kita baca Quran per huruf itu dikali 10 pahalanya. Yang namanya Ramadan ini mustajab doa sampai menjelang berbuka. Kita akan pertontonkan nanti di sini bagaimana cara berbukanya Rasul. Jadi kan kalau orang yang udah kan ada kultum menjelang buka, betul? Nah, justru sunnah itu ketika menjelang buka ndak ada kultum. Karena tempat yang mustajab untuk berdoa ketika menjelang berbuka. Kita pertontonkan kajiannya kapan? Habis asar sampai menjelang buka. Menjelang buka sudah pada berdoa. Lawang tempat yang mustajab. Ya, jangan bikin panik karena teman-teman di kepolisian juga bilang tingkat kecelakaan tertinggi itu di bulan Ramadan. Kendaraan bermotor khususnya. Dan kecelakaan tersebut yang paling tinggi menjelang buka. Masya Allah. Tanya kalau nggak percaya dah ya. Itu kalau udah menjelang buka orang kayak orang panik, Masya Allah. Udah gitu dia nggak paham lagi yang namanya buka patokannya apa. Rata-rata di kita tuh patokannya tek dung tuh. Masya Allah. Ya kalau yang ada bedugnya, kalau yang nggak ada gimana tek dung gitu kan. Sudah dibilang yang namanya berbuka terbenam matahari. Jadi antum kalau memang nggak ngelihat terbenam matahari, lihat aja jam yang disepakati. Sudah. Antum lihat jam, kira-kira 15 menit sebelum waktu berbuka, cari masjid Agung Al-Azhar dah solusinya dah. Kita berbuka di sini nanti. Itu yang paling baik. Jangan malah kayak orang kebingungan, patokannya azan. Ini yang paling salah nih. Sehingga banyak orang kebut-kebutan menjelang buka. Masya Allah, berdingin. Buka helm, udah azan belum? Kata yang ditanya, wallahu alam. Ini kan 8:30, hanya azan katanya. Tuh, kalau nggak berilmu tuh, ya.
Ya, anak sih patokannya gelap tat, mati lampu, main tidur dari siang melek gelap, main minum aja 3:30 tentunya. Ini kalau kita nggak berilmu rusak semuanya urusan ini. Ya, jadi betul-betul berilmu harus tahu. Ini nggak main-main loh masalah waktu berbuka loh ya. Karena memang tempat yang mustajab antum biasakan untuk mencari tempat untuk berbuka. Jangan di jalan, jangan. Kita bantu teman-teman kepolisian untuk bisa lebih menertibkan jalan. Yang namanya buka jangan pada kumpul. Ini kita nggak tahu rahu siapa ngabuburit, masya Allah. Entah dari mana itu istilah ngabuburit. Orang menjelang buka ngabuburit kan bahaya sekali. Justru sunnahnya itu berdoa. Makanya mudah-mudahan teman-teman Drabanian sini kita belajar bareng deh, supaya jadi sebuah budaya di negeri kita. Orang semua tahu bahwa yang namanya berbuka menjelang buka itu kita berdoa, bukan kelayapan di jalan. Bahkan surat Al-Falaq kalau antum melihat tafsirnya, itu menjelang malam itu setan berduyun-duyun turun ke bumi itu. Untungnya diikat kalau bulan Ramadan, betul. Setan kan diikat, ada hadisnya kan tentang setan yang diikat, betul. Tapi setan dari golongan jin. Karena setan dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Golongan jin emang diikat. Tapi kalau golongan manusia diikat sama puasa. Ya setan diikat. Nah itu dua nggak diikat, nggak puasa gitu ya. Itu dari golongan manusia ya. Makanya kita harus tahu bahwa apa sama jadi cempreng begitu ya. Nanti namanya Suban Ceper lagi. Allah tekankan sekali bahwa menjelang berbuka ini mustajab doa, dan Ramadan tuh waktu yang tepat untuk itu. Makanya kalau kita berilmu, ketika menjelang berbuka pun sama, bahwa dalam Islam ini diajarkan cara berbuka. Iftar umum, kita buka puasa namanya iftar, tapi ada sunnah namanya takjil. Harus kita sampaikan kepada sahabat-sahabat muda sekalian Drabanians, ya. Silakan Anda mau berbuka puasa nanti di bulan Ramadan. Buka puasa kan tren tuh ya, Ramadan buka bersama tuh tren. Tapi ingat, tidak boleh yang namanya berbuka puasa merusak kewajiban sholat maghrib kita. Ini banyak nih gara-gara berbuka puasa bersama bukber ya, maghrib hilang banyak. Izin dari rumah merapi betul. Sampai rapi pakai koko, kopi dimiringin dikit gitu. Nunggu ditegur sama orang tua mau kemana? Minta modal mak mau bukber. Oh. Subhanallah, anak soleh siap. Oh masya Allah ya. Ustaz, boleh ini ya. Fadal. Ini Ustaz tadi kan sudah ini dibahas masalah Hizbul Azam itu kayak menyangkut kayak rahasia Ustaz, gimana caranya biar doa itu diramu biar terkabul ya. Terus kemudian kita sudah membicarakan tadi Ramadan mengingat kepada waktu, salah satu waktu Ustaz ya. Iya. Sama tadi di Arafah disebutkan ternyata tempat. Berarti doa-doa ini sebenarnya banyak triknya Ustaz ya. Iya. Termasuk mungkin gini Ustaz ya, kalau tadi kayak Ramadan itu termasuk dalam waktu-waktu doa yang terkabul Ustaz ya. Kira-kira selain itu apa tuh Ustaz yang banyak sebenarnya yang kita sebenarnya paham tapi kadang kelupa gitu Ustaz. Iya. Waktu-waktu tersebut dituliskan oleh beliau yang pertama yakni sepertiga malam. Ya kan Ramadan belum sampai gitu ya. Cuma tadi kasih bayangan tentang Ramadan sepintas seperti itu. Cuma jangan sampai Ramadan dirusak karena kita nggak berilmu. Ya di luar Ramadan ada sepertiga malam. Tentu itu pun ada di bulan Ramadan. Kemudian ketika kita mendengar azan, antara azan dan iqamah itu mustajab doa. Nah kalau orang yang berilmu ketika azan berkumandang sampai menjelang qomat iqamah, maka dia banyak berdoa. Ya, dia banyak berdoa karena mustajab doa. Kemudian buat orang laki khususnya ketika imam di atas mimbar, beliau duduk di antara dua diri dia, itu mustajab. Ya. Kemudian ketika pasukan menuju medan tempur, itu mustajab doa. Ya, medan tempur yang dimaksud ketika pemerintah memerintahkan pasukannya untuk ke sebuah medan tempur. Ya, itu mustajab doa.
Ya contoh kayak model kejadian bom bunuh diri kemarin. Pemerintah menurunkan pasukannya untuk menangkap teroris. Itu kan perang. Ya pemerintah melawan teroris. Ya, antum melihat begitu banyak berdoa. Bukan malah selfie. Ya. Suka begitu tuh orangnya. Jadi jangan, justru kesempatan antum berdoa. Ketika antum terzolimi, itu mustajab doa. Jadi ketika antum merasa terzolimi dengan keadilan sekarang, jangan menghujat, jangan mencaci, doakan. Orang yang hatinya baik terzolimi, maka dia akan berdoa untuk sebuah kebaikan. Kemudian yakni ketika dia berada di waktu hujan turun. Hujan turun itu mustajab doa loh. Ya, makanya kalau antum yang tahu tentang hujan turun, nggak panik. Berarti memang harus berdoa. Ya, jangan jadi kecewa. Hujan turun, Allahumma shayban nafian. Bukan ya hujan, bukan. Ganti status, Allahumma shayban nafian. Berarti ada doa khusus di saat tertentu juga, Ustaz. Artinya misalkan karena hujan tuh doa dikabulkan. Dia minta doa, ya Allah jodoh hari ini datang gitu misalkan. Enggak ya, tapi Allahumma shayban nafian. Iya, maksudnya Allahumma shayban nafian ini memang khusus doa hujannya. Tapi kita boleh berdoa apa aja di dalam itu. Boleh, Ustaz. Karena kan Allahumma shayban nafian kan kita minta supaya hujan bawa manfaat. Karena memang di Quran dibilang liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza syaitan. Banyak tuh manfaat hujan untuk mensucikan kalian, mengusir setan, ya, dan lain sebagainya. Manfaat hujan banyak sekali. Kita minta manfaatnya. Tapi di sisi lain juga ada hadis yang menjelaskan tiap tetes air hujan yang jatuh ke bumi itu malaikat yang bawa. Kemudian malaikat naik ke langit membawa doa orang-orang yang berdoa. Kecuali istighfar yang ditunda. Istighfar siapa? Saudara yang bermusuhan dengan saudaranya. Tuh. Ya, ini tradisi menjelang Ramadan yang pada bermusuhan sama saudara. Udah, ini bulan Rajab, bulan Allah, bagus. Silaturahmi kita sama saudara kita, sama keluarga kita temuin, orang-orang tua temuin. Ya insya Allah pahalanya berlipat ganda karena bulan Allah. Ustaz, menyangkut adab sama waktu nih Ustaz ya. Iya. Ada hal yang sebenarnya ini jadi pertanyaan banyak di kita ya. Salah satu doa yang terkabul adalah setelah sholat wajib ya. Nah ini sebagian ada yang misalkan begitu dia habis sholat wajib harusnya dia itu memang berzikir dalam artian bahwa berzikir seperti yang zikir setelah sholat atau dia berdoa, Ustaz? Iya. Ketika banyak orang menganggap bahwa berdoa setelah sholat adalah merupakan sebuah bid'ah, ya kita harus tahu arti bid'ah di sini seperti apa. Yang dikatakan bid'ah ini ketika diikat doa dengan sholat. Ya. Tapi secara umum dalil mengatakan kita boleh bertawasul dengan amal soleh dan sholat merupakan amal soleh, sehingga bukan diikat dengan sholatnya. Karena kalau sholat kata Rasul kan tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Beliau ajarkan bertasbih, bertahmid, bertahlil, gitu ya, dan beliau contohkan seperti itu. Bagaimana dengan doa? Ibnu Qayyim ini dalam kitab Ad-Dawa orang yang mencontohkan berdoa setelah sholat, tapi bukan diikat dengan sholatnya. Artinya kalau antum nggak berdoa ya nggak apa-apa. Tawasul lebih. Ya, karena kita bertawasul dengan amal solehnya. Karena salah satu amal soleh yang tertinggi setelah syahadat ya sholat. Jangankan sholat, lawang kita baca ayat saja sebelum berdoa boleh kok. Bukan antum kirim Al-Fatihah buat orang yang sakit, tapi antum baca Al-Fatihah sebelum kirim doa gitu loh. Jadi kan kita kadang-kadang kalau neranginnya sambil emosi jadi berantem gitu kan ya. Padahal kalau mau pelan-pelan ngomongnya selesai. Ya, marilah kita doakan sahabat kita yang sakit. Ya, kita bertawasul dengan bacaan Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita mendoakan, boleh. Doanya Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam, boleh. Sembuhkan dia ya Allah, boleh. Tapi mukadimahnya ayat, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Boleh. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau orang yang memperbolehkan dan mencontohkan baca Al-Fatihah sebelum akad nikah. Ketika banyak orang menganggap bid'ah, iya kalau diikat bid'ah. Tidak ada syarat nikah dengan Al-Fatihah, tidak ada. Ustaz, kita ganti mic dulu Ustaz, biar enak kayaknya Ustaz ya.
Ini bahayanya seru, tapi kalau putus-putus nggak asik juga ya. Ya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi selama memang kita bertawasul dengan sesuatu yang baik, diperbolehkan, asal nggak menjadikan sebuah rutinitas kewajiban, tidak. Ya, kita berdoa ketika ada di majelis seperti ini, ya. Dan saya duduk di majelis beliau dan rutin setiap bulan saya duduk di majelis beliau. Tidak pernah saya tidak mendengar kecuali beliau berdoa dalam majelisnya. Kenapa Pak? Karena memang majelis ilmu ini mustajab doa, tapi nggak menjadi sebuah sunnah, apalagi wajib untuk berdoa gitu loh. Sehingga kalau antum mau memanfaatkannya boleh-boleh saja, lawang timingnya tepat, ya. Itu sebuah kecerdasan untuk mengambil sebuah kesempatan dalam kesempitan, karena memang dia tahu momen yang tepat untuk itu gitu loh. Boleh saja. Oh, Masya Allah. Nah terus itu Ustaz ya, masih berhubungan sama sholat terus. Biasanya kan pernah saya dengar itu kalau sholat itu ibarat memanah ya, target. Nah itu nahan ini gimana Ustaz ya? Ad-du'a silahul mu'min. Hadis yang sahih, Rasul pernah bersabda bahwa doa itu senjata orang beriman. Kalau senjata kualitasnya bagus dan pemiliknya itu memang punya lengan yang bagus, dia mampu untuk memanah dengan cara yang bagus, kemungkinan tepat itu sangat lebih besar. Tapi kalau salah satunya kurang, ya akan kurang. Contohlah, sejak zaman Nabi yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah dahsyat karena ada dalam ayat Al-Qur'an, betul. Ya, doa yang bisa merubah 3 kesulitan yang nggak mungkin orang mampu merubah: gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Doa Yunus, dan masuk kategori isim a'zam, ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doanya Adam alaihissalam yang membuat dia dikembalikan ke surga oleh Allah. Ketika dikeluarkan dari surga apa? Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semua dari dulu sudah dahsyat. Tapi kok sekarang banyak yang berdoa tapi nggak sedahsyat dulu, Ustaz? Itu yang dimaksud. Karena boleh jadi senjatanya bagus tapi lengannya ini nggak bagus, ya. Jadi nggak akan pernah tepat. Kita kalau ngelihat orang yang memang fisiknya bagus, lengan bagus, senjata rapi dan dia berilmu, itu mana? Waduh, mantep. Ismul azam itu berarti penting Ustaz ya? Penting sekali, ya, penting sekali. Mampu untuk tepat. Tapi kalau seandainya orang tersebut buta matanya, kemudian dia megang panah, nggak kabur yang di depan, betul? Masya Allah. Nah, isim azam ini ilmu. Anak muda itu berilmu, kata Rasul. Laqad sa'alallah bi ismihil azim. Kau telah meminta ke Allah dengan namanya yang azim. Alladzi idza du'iya ajaba. Yang kalau dia berdoa, Allah pasti jawab. Ya, kenapa? Karena pemahaman tentang tauhidnya betul. Bukankah umum tadi ayat dikatakan ud'uni astajib lakum? Jangan cuma ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kan ku jawab. Bukan cuma begitu. Tadi wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluk. Idza du'iya ajabah. Kalau dia meminta pasti Allah jawab. Subhanallah. Nama-nama Allah semua Ustaz ya? Sebagai kuncinya. Nah ini mungkin sebagian dari tadi ada yang ismul azam itu apaan ya? Isim azam ini artinya nama Allah yang azim. Kita mentakzimkan, ya. Sebagian mengatakan ada 2 tempat tuh di Al-Baqarah dan Al-Maidah itu, ya. Tapi sebagian mengatakan di surat Toha juga ada. Ya, Nabi Yunus ketika beliau menjelaskan tentang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kebayang enggak sih? Ya, kalau kita di posisi Nabi Yunus, ditelan ikan, masuk ke perut ikan, dibawa ke dasar lautan. Kalau kita yang jadi Yunus, ini yang nggak mungkin lah ya.
Cuma kalau seandainya kita yang ditelan ikan, standar doa kita apa sih? Standar doa kita, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Standar begitu pasti. Standar dong ya. Bahasa Arabnya Allahumma akhrijni min batnil hut, gitu ya. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Nah, cuma kan Nabi Yunus nggak baca begitu. Apa yang Nabi Yunus baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Enak kau. La ilaha illa anta apa? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Di mana keluarkan dari perut ikannya? Tidak ada. Kok tidak dibaca? Karena nggak usah diajarin, Allah juga tahu. Allah nggak ciptakan manusia buat berumah di perut ikan. Nggak ada cerita begitu. Allah tahu kamu tuh nggak bakal susah. Allah tahu darah kamu bagus, biru, masya Allah ya. Silsilah kamu cakep. Sampai Nabi mendoakan keluarganya sampai akhir zaman. Saking memang darah turunan Rasul tuh bagus. Kemarinya aja dirusak sama orang yang ngaku-ngaku turunan Rasul. Keluarga Rasul, masya Allah, sampai Nabi mengatakan apa kata Nabi? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sampai kapanpun sekedar saja. Masya Allah. Nabi doain keluarganya miskin. Ini kalau pada tahun ini doa begini, Nabi bilang nggak ada yang ngaku turunan Rasul. Betul? Nabi haramkan sedekah buat keluarga Rasul. Nabi haramkan kesyirikan. Subhanallah, dahsyat loh. Kenapa? Karena silsilah itu penting sekali. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kamu sudah baik, kamu nggak berbuat dosa. Sekarang kamu susah. Ini cuma ujian. Katakanlah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya dulu saya itu semuanya serba ada, Ustaz. Cuma karena saya kufur nikmat, sekarang jadi saya jadi susah. Gimana buat ngembaliin harta saya yang dulu? Baca yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam tidak minta dibalikin ke surga. Kalau kita yang jadi Adam, dulu pernah tinggal di surga. Ya, kemudian dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Kira-kira kalau kita jadi Adam, yang kita doa apa? Ya Allah, balikin dong ke surga, betul ya? Ya udahlah, kita nggak ngomong surga, nggak mungkin karena kita bukan penghuni surga. Apa artinya? Asal kita bukan di surga, betul ya? Adam, betul. Taruh deh kita ada tinggal di sebuah perumahan mewah, orang kaya kita. Anggaplah surga dunia. Ya sekarang Allah bikin kita susah hidup. Bagaimana untuk kembali seperti dulu? Mirip, baca Rabbana zalamna anfusana. Kami telah berbuat zalim ya Allah. Dulu waktu kami hidup kaya, kami foya-foya. Dikasih kesehatan, kami begadang malam, mabuk, dugem, ini itu. Sekarang udah ngomong bareng batuk baru tahajud. Allah gitu loh. Jadi kadang-kadang begitu tuh kita ya. Yang paling baik kita istighfar. Ternyata istighfar ini akan mengembalikan posisi kita yang hilang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz nih antara korelasi nih ya. No. Kita kalau tadi kan kita mengambil ibro dari doanya Nabi Yunus dan Nabi Adam di mereka tidak minta dikeluarin dari perut ikan, tidak minta dibalikin ke surga, tapi Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Padahal cuma membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, bagaimana sementara kita diperintahkan gini, Ustaz? Itu seolah-olah saya berpendapat bahwa baca aja itu deh, nanti apa yang kita mau nih nggak usah sebut sama Allah, Allah Maha tahu kok. Sementara ada satu lagi yang diperintahkan, bahkan mintalah apa aja sama Allah, bahkan untuk urusan tali sendal misalkan. Nah, itu gimana Ustaz? Hikmah dibalik apa yang kita sampaikan berbentuk apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dan Adam alaihissalam, yang dikritisi itu sebab keburukan yang terjadi. Ya. Tapi kalau kita memang nggak melakukan keburukan, ya kita boleh minta apa saja. Karena bahasa Allah umum kok, ud'uni astajib lakum. Kan Nabi Yunus itu kan ditelan sama ikan karena dia berbuat zalim, meninggalkan kaumnya. Ya, itu kesalahan yang dia kritisi, maka dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tahu sekali kerusakan yang terjadi ulah tangannya sendiri. Kayak kita sadar bahwa memang iya, ya saya begini karena ulah saya.
Dulu dikasih enak, saya nggak dekat sama Allah. Allah bikin begini supaya saya dekat sama Allah, kan begitu. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ku angkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Jadi itu yang dikatakan Allah pengen manusia antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ujian itu mendatangkan kehusyuan. Makanya tadi saya sampaikan di Al-Ahzab ayat 35, di level yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ketika orang sudah wassadiqina wassadiqat, kemudian baru wassabirina wassabirat. Di yang kelima ya, orang yang sabar. Yang kelima. Kenapa? Karena Islam, iman, patuh, benar. Cakep tuh agama. Bukan gak diuji. Orang diuji sama Allah, dan ujian yang paling berat ujian orang soleh. Tapi kalau Islamnya betul, imannya betul, dia patuh dalam agamanya, taat sama Allah, nggak mengganggu ibadah, ujian seperti apapun, shadiq, benar. Siapa sih orang yang shadiq? Innamal mu'minuna alladzina idza orang beriman ini adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Siapa sih orang yang benar, orang yang shadiq? Orang yang beriman kepada Allah dan summa lam yartabu. Dia tidak ragu sama Allah. Dikasih kaya tetap sholat, dikasih susah juga sholat. Apa sih? Ada sebuah hadis yang sahih ketika Rasul mengatakan yakni salasun munjiat. 3 hal yang menyebabkan orang itu munjiat, sukses di dunia. Salah satunya adalah yakni al-qasdu fil fakri wal ghina. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Hidup sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Kalau mau selamat, salah satunya kata Rasul al-qasdu. Al-qasdu hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Ala-dhifi aja. Apa adanya saja. Sudah, jangan direkayasa. Sudah, kita begini-begini. Ya, saya pernah sampaikan bahwa jangan merubah diri karena sesuatu yang diuji gitu loh. Ya memang kita sudah begini, qasdu ya akhi. Antum sama orang tua dari zaman antum sekolah sampai antum tua bangka, ya udah begitu aja sama orang tua. Ya kolokan, di antum puji dia, masya Allah, fadal. Jangan mentang-mentang sekarang sukses jadi agak beda sama, jangan. Dulu zaman susah mah, apa kabar mah, sehat mah, masya Allah. Ya begini ya, doain mah ya biar sukses. Sekarang udah sukses. Apa kabar mah? Gimana? Jangan qasdu ya akhi. Sederhana fil fakri wal ghina gitu loh ya. Allahu a'lam. Masya Allah, seru Ustaz ya. Barakallah. Kita mungkin masuk ke sesi pertanyaan ya Ustaz ya. Fadhal. Ayo jemaah, brother sister, mungkin minta tolong untuk disiapkan dulu ininya. Siap, mikrofon siap, yang bertanya juga siap. Angkat tangan dulu yang tinggi, yang mau bertanya. Siapa yang milih nih? Anak atau antum? Waduh, Kalian yang milih ya? ya. Ya udah, yang paling semangat di tengah, bisa nggak dioper mikrofon nih? Sekalian oper hadiahnya buat beliau yang baju biru. Berdiri dulu mas. Nama dan tinggal ya. Dioper aja estafet. Syukran. Kita usahakan pertanyaan sesuai tema ya. Kali ini kita bahas tentang ya waktu Ustaz berdoa dan Ismul A'zam yang tadi Ustaz bahas. Silakan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Aji dari Mampang. Saya mau tanya Ustadz. Jadi ceritanya tadi malam saya lihat video di YouTube. Dia bahas masalah ziarah wali. Jadi saya belum tahu, ini kan sudah lama, kasus yang lama dibicarakan masalah ziarah wali itu boleh apa enggak gitu. Kalau saya dari segi saya bilang ya setelah mendengar pengajian biasanya ya itu harusnya nggak boleh ya. Tapi dari pengajian yang mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kita ada dari Ustadz siapa itu saya lupa, katanya kita bisa minta tolong berdoa pada orang yang soleh. Itu kan bisa kan, jadi kita ada orang soleh, kita minta pertolongan untuk menyampaikan doa kita. Nah itu yang saya lihat dari video kemarin itu yang dibahas adalah ya itu alasannya dijadikan kenapa mereka berdoa kepada
wali itu untuk menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Itu sebenarnya batasnya boleh apa enggak? Soalnya kalau saya melihat ya di satu sisi kalau kita berusaha melihat dari sudut pandang mereka dengan dasar yang disampaikan oleh mungkin ulama mereka, itu ya bisa dipikir itu boleh. Tapi kalau dilihat dari sisi yang seharusnya kita berdoa, ya mungkin harus orang yang masih hidup gitu. Iya. Ya, itu sebenarnya ya saya belum tahu. Jadi kalau bisa saya minta tolong Ustadz menyampaikan dari dua sisi. Jadi dari sudut pandang mereka, yang kedua dari sudut pandang Ustadz sendiri. Barakallah. Naam. Ziarah wali sama tawasul. Ziarah kubur dalam Islam syariat. Bahkan Nabi tekankan zurul kubur tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur untuk mengingat kematian. Jadi kalau dibilang ziarah kubur itu tidak ada, salah. Bahkan kita orang laki suruh sering ziarah. Dan Islam ajarkan cara ziarah. Ya, kita mengucap salam ketika masuk ke dalam kubur, melepas sendal. Ya, kalau seandainya kuburan tidak terawat, ya adalah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Boleh pakai untuk jaga-jaga karena nggak terawat. Kemudian jangan menginjak kuburan, jangan melengkahin kuburan, la tajlisu alaiha, jangan duduk di atasnya, la taj'alu qabri sonaman yu'bad, jangan kuburan dijadikan berhala yang disembah. Bas. Menghadap kiblat, antara kita kubur kiblat, berdoa menghadap kiblat buat penghuni kubur, kemudian merenung. Tuzakirukumul maut, disyariatkan. Tapi kalau sudah bahasanya bertawasul sama mayit, wallahi kuburan yang paling agung di atas muka bumi ini kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabi hidup, seluruh sahabat datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullaha li, ud'ullaha lana, la yanzilana al-matar. Berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah turunkan hujan kepada kami. Nabi angkat tangan ke langit berdoa, turun hujan. Masya Allah. Ada perempuan datang ke Rasul, sudah berobat, ya sudah berusaha, tetap penyakit ayahnya nggak sembuh. Datang ke Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit ayahku. Kata Nabi, kau datang ke orang yang benar, ku kan berdoa untukmu kepada Allah, Allah akan hilangkan penyakit ayahmu. Masya Allah. Tapi asal tahu saja, kalau seandainya kamu sabar setiap penyakit ayahmu kambuh, sorga. Ayan aja dah kalau gitu Rasul, ayan aja dah. Paling berapa tahun sih ayan gitu ya. Kalau gara-gara ayan surga sama ayan. Tapi tolong doakan ke Allah kalau penyakit ayanku kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Ini dahsyatnya sahabiah Rasul. Masya Allah. Ya, tetapi ketika Rasul sudah wafat, tidak ada satu sahabat pun yang datang ke makam Rasul. Padahal kita sepakat ya, makam yang paling azim makam siapa? Rasul. Cukup mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, betul? Karena sekarang posisinya kuburan tersebut sejajar. Dimakamkan di rumah Aisyah. Tidak ada satu sahabat pun yang datang ke makam Rasul minta sama Rasul, tidak, kecuali bersolawat. Kemana mereka bertawasul? Ke Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasul. Abbas keluarga Rasul, orang soleh. Boleh. Kita datang ke guru kita yang masih hidup, yang baik agamanya, Ustadz, Ustazah, doain dong. Kita datang ke orang tua kita tuh lebih mustajab ya, dakwatul walid di waladi. Salah satu doa yang paling mustajab di atas muka bumi, doa orang tua sama anaknya. Makanya antum jangan sukses nggak sukses, sukses nggak sukses temuin orang tua, minta doanya. Ya, itu penting sekali. Jadi datang ke orang soleh yang masih hidup dan mampu. Dan dalam tawasul ini kan meminta wasilah. Islam tuh ajarkan tawasul, boleh tawasul. Ya, kita bertawasul sama ayat-ayat Allah, a'udzubika kalimatillahi tammah, boleh. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Allah yang mengatakan lillahi asmaul husna fad'uhu biha, boleh. Kita bertawasul sama orang-orang soleh yang masih hidup, boleh. Kita bertawasul sama orang yang mampu untuk ditawasuli, boleh. Ke Pak dokter tolong dong sembuhkan saya, mudah-mudahan melalui Bapak Allah kasih kesembuhan, boleh. Kenapa? Kita minta ke orang ahlinya. Ada ayat yang mengatakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Antum minta tolong orang untuk dorongin mobil yang mogok, lihat fisiknya gede, bisa minta tolong nggak? Dorongin dong, boleh. Tapi kalau antum minta sama anak kecil pulang sekolah PAUD, dorongin dong, haram antum. Mintanya mah enggak gitu ya. Apalagi minta ke dukun, sudah jelaskan Allah nggak akan pernah jawab orang-orang yang berbuat syirik kan? Sudah, tidak ada. Allahu a'lam. Nah, Masya Allah. Berarti kita nggak boleh nih Ustaz ya. Orang khususnya anak-anak muda ini kita sering banget nih suka latah nih orang tua kita udah meninggal, kita ziarah ke kuburan mereka, terus mungkin kita ada yang mau ujian, mau ngelamar kerja tuh kadang-kadang sering kan, Pah doain nih. Hatta orang tua nggak boleh Ustaz ya. tidak ada Orang tua. Iya, maka antum lihat ya. Dalam Islam itu menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Assalamualaikum, gak usah semua atau waalaikumsalam atau cukup sudah, yang lain gugur sudah. Tapi kan kita ngucap salam ke dalam kuburan, Assalamualaikum ahlal kubur. Bahkan mereka pun tidak mampu menjawab salam kita, betul? Ini kan menandakan mereka sudah nggak mampu. Dari dulu sudah dikatakan, mereka mengatakan man na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah dia, kami cuma menjadikan dia sebagai bentuk taqarrub ilallah. Diharamkan sudah ada dari dulu itu sudah. Makanya entah bagaimana caranya ini kerusakan dipertontonkan dalam agama. La taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Ini agama-agama ahlul kitab ini yang bertawasul kepada mayit, kepada rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka. Ini di Islam tidak boleh. Karena sahabat nggak mengajarkan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, gimana Mas, puas? Ya sebenarnya ya puas, saya sendiri sudah sebenarnya paham itu. Tapi yang paling susah kan memahamkan orang lain itu ya. Jadi kalau ada nggak kiat-kiat dari Ustadz, misalkan gimana cara misalkan ada teman yang tetap berpikiran kuat sama pendapatnya bahwa ini boleh karena dia itu dulu orang soleh gitu. Jadi mungkin dia berpikirnya ya mungkin yang permintaannya dia itu tersampaikan sama orang yang sudah meninggal itu, mungkin ruhnya itu, terus kemudian di hari kiamat nanti ketika ditanya ya orang itu bisa menjadi penolong buat kita. Mungkin ada berpikiran seperti itu atau ada cara, jadi intinya ada nggak Ustadz cara tersendiri untuk memahamkan orang lain tentang masalah ini? Ya, antum bicara amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah begini. Ya, antum bicara memerintahkan pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Nanti kita bicara uslub dalam dakwah kalau sudah begitu. Ya, karena bicara sama orang yang yakin dengan dalil yang salah. Ya, berarti antum harus jadi orang yang memang dinanti sama dia. Sehingga kalau dia sudah tergantung sama antum, bahasanya gampang. Karena banyak orang juga memang awalnya nggak nerima karena dia nggak tahu bobot kita. Tapi setelah tahu manfaat kita buat dia, nanti akan perlahan. Ingat, kita nggak mampu memberikan hidayah. Hidayah urusan Allah. Jadi tugas kita cuma balighu ani walau ayah. Yang saya sampaikan tadi sudah cukup sudah. Ketika kita katakan sama dia, siapa kuburan mana yang paling agung di atas muka bumi ini, dia akan berkata kuburan Rasul. Adakah sahabat yang datang ke makam Rasul untuk minta ke makam Rasul? Sampai sekarang orang datang ke makam Rasul itu untuk berziarah, mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Betul? Cukup itu sudah. Kita datang ke makam Baqi, 20.000 sahabat dimakamkan di Baqi. Itu kuburan orang soleh. Antum datang ke Baqi, antum lihat. Ini kuburan, masya Allah, sederhananya itu kuburan. Ya, tidak ada orang yang minta ke situ, kecuali orang-orang Syiah. Kecuali orang-orang yang memang al-musyrikin yang berbuat syirik karena minta kepada penghuni kubur. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Kalau antum dimudahkan datang ke Nabawi, antum bisa lihat betapa banyak orang-orang Syiah ini yang berdoa menghadap makam, sementara kiblatnya di sebelah sana. Kelihatan tuh kalau kita ke belakang mau ke Baqi itu, kan kita mau ke Baqi dari depan tuh makam Nabi sebelah kiri, itu kiblatnya sebelah kanan. Tapi banyak orang menghadap makam Nabi, mereka berdoa. Itulah agama yang ditawarkan sama mereka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bisa umrah bareng-bareng nanti semua. Amin. Subhanallah. Baik, kita lanjut ke Sister Said yang mau bertanya. Mikrofonnya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dan tempat tinggalnya. Saya Kiki dari Cibubur, Ustadz.
Ya. Cuma mau lengkapin aja, tadi minta lengkapin. Tadi kan ada 3 hal yang membuat orang sukses di dunia. Nah itu baru 1, baru hidup sederhana aja. Ya. Yang 2 lagi apa Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kita nggak ngebahas itu. Baru hidup ya, CV-nya aja Ustaz. tapi nggak apa. Yang pertama adalah yakni khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama. Ya, kalau kita bisa seperti itu, takut dalam sama Allah sendiri maupun bersama-sama, kita sukses. Ya, kemudian al-qasdu fil fakri wal ghina. Ya, menjadi orang yang betul-betul sederhana, ya, di dalam hidup baik dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian kalimatul haq fil ghadab wa ridha, tetap bicara yang baik walaupun dalam keadaan emosi maupun ridha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masyaallah. Gimana Mbak Kiki dari Cibubur? Ya, syukron Ustadz. Afwan. Insyaallah. Oke, kita balik ke Brother Said. Pertanyaan berikutnya, dari sisi yang paling jauh dulu deh. Si paling jauh dulu, ya. Tadi kan tengah udah nih, kita kanan dulu nih. Silakan Mas sambil kacamata. Mikrofonnya tolong didistribusikan. Sebelum kita dengar pertanyaan dari beliau, ada sedikit pengumuman atau info terbaru untuk teman-teman sekalian, yaitu kita baru aja kebetulan handphone Radamians atau admin itu kemarin sempat error, jadi diminta untuk kalian semuanya agar register ulang untuk bisa mendapatkan update broadcast dari info-info kajian malam hari ini setiap Rabu malam. Jadi pastikan Anda telah register ulang. Untuk di nomor WhatsApp silakan semuanya simpan 0878 784 05003. Saya lagi 0878 784 05003 dan PIN BBM di 5E 080D91. Saya ulangi di BBM 5E 080D91. Jika ingin ulangan nanti kita sambung. Silakan Mas, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Tangerang. Tangerang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya pertanyaan melanjutkan pertanyaan sebelumnya tentang adab saat ziarah. Bukan kebudayaan. Mungkin karena dari kecil sampai dengan saat ini saya mengikuti keluarga, misalkan kalau seandainya ziarah ke makam keluarga, kita membacakan surat Yasin. Baca Yasin, kita menghadap ke makam. Menurut Ustadz, gimana? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan menurut saya ya. Ya, maksudnya menurut pandangan Islam dan hadisnya. Ada hadis yang mengatakan bahwa qiraatul Quran indal mait laisa lil mait fa inna lil qari. Ya, bahwa bacaan Quran untuk mayit bukan untuk mayit tapi untuk yang baca. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu nanti nih 22 Desember nanti saya buat acara Discover to Holy Land. Kita ke Madinah, kita Mekah Madinah, yang mau silakan nanti tanggal 23 Desember insyaallah ya, atau yang sudah berangkat kita ketemu setiap akhir tahun nanti. Anak-anak muda khususnya saya tekankan anak-anak muda nih, kita keliling ke ulama Madinah, kita ngobrol sama mereka, kemudian kita akan lihat depan mata kita nanti bagaimana adab ziarah di Baqi maupun di Ma'lah di Mekah, nanti kita bisa lihat, sehingga kita akan melihat depan mata kita ini kuburan-kuburan orang-orang mulia ya. Tidak ada satu ulama pun yang baca Quran untuk mayit. Lain sama kita kalau musim nyekar ya. Makanya sampai bulan Sya'ban cuma di Indonesia diganti bulan Roah. Di Arab enggak ada bulan Roah. Bulannya para arwah katanya gitu ya. Itu udah ada tim-tim khusus pembaca Quran buat kuburan. Ya, diiringi dengan penjual-penjual kembang gitu ya. Ini kalau saya ngomongin tukang kembang ya nggak laku dah urusan kalau begini dah. Ya memang serba salah ya, kita kalau ngelarang harus ngasih solusi sih ya.
Harusnya kita kasih solusi kerjaan yang lain supaya nggak berbuat bid'ah gitu loh. Qiraatil Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa innamal lil qari. Bacaan Quran untuk mayit bukan untuk mayit tapi untuk yang baca. Karena memang hukum asalnya Quran buat orang hidup. Iqra ma ana biqari. Nabi yang bilang, baca kamu ya Muhammad, aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Karena orang hidup, orang mati sudah tidak bisa baca. Iqra itu kan perintah buat orang yang hidup. Iqra ya akhi, Iqra. Nabi yang bilang ma'ana biqari karena dia hidup. Makanya kalau Quran dibacakan buat mayit, wallahu alam bisawab. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang Yasin. Antum ilmiah sedikit, antum belajar. Ya, kita nggak mau menyalahkan, cuma kita pengen belajar. Jadi kalau terjadi khilaf, jangan jadi pertentangan, belajar solusinya. Nah, dengan belajar kita tahu oh iya. Allah yahdina insyaallah. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang kurang puas, kita lanjut di bawah nanti ya Mas ya. Kita lanjut dulu. Ya, syukran. Ya, kita tunggu beberapa saat lebih panjang. Nanti kita duduk dulu tuh di dekat booth Bazar Ramadan. Kita duduk dulu sama Ustadz kayak ngobrol-ngobrol. Ada apa sih sebenarnya di booth Bazar Ramadan? Oke, kita lanjut ke Sister Said. Bentar dulu Mas. Ke Sister Said. Kita mungkin berapa penanya lagi, Pak Ahmad? Ada satu lagi. Mungkin ini selesai pertanyaan terakhir, nanti kita lanjut di bawah. Biar kita punya waktu lebih banyak di bawah juga nanti. Oke, silakan yang sudah megang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via dari Pancoran, Ustadz. Iya. Ustadz, ini kaitannya insya Allah masih berkaitan dengan doa, hanya terkait dengan proses ta'aruf. Kondisinya seperti ini, perempuan ini sedang menjalani proses ta'aruf dengan pria. Kondisinya adalah perempuan ini ada di Indonesia dan prianya di Malaysia. Dan saat mengajukan proposal sudah sepakat bahwa perempuan ini akan ikut suami ke Malaysia, Ustadz. Kemudian saat jelang khitbah, si perempuan ini menemui keraguan dan baru berpikir panjang gitu, nanti berandai-andai misalkan kondisinya itu di Malaysia tidak dekat dengan keluarga dan berbagai hal lainnya. Nah, gimana kiat-kiatnya supaya hati kita itu mantap untuk menentukan pilihan, supaya kalimat andai aku tahu itu nggak terjadi kalau misalkan nanti setelah sah pernikahan gitu, Ustaz. Dan Coba gue tahu dulu gini ya. Pokoknya di luar tema, yang penting ada andai ku tahu ya. Gak apa, terus. ya, apakah keraguan selama proses ta'aruf ini jadi salah satu petunjuk dari doa kita bahwa dia bukan jodoh kita, Ustadz? Kemudian pertanyaan lainnya, orang kedua. Enggak, pertanyaan saya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita dijodohkan dengan orang tua, kemudian kan telah nikah ya, tapi hati kita itu nggak ikhlas dan nggak ridho gitu, Ustaz, tapi sudah sah, dan itu statusnya itu hukumnya seperti apa? Dan kalau misalkan sudah terlanjur menikah, kemudian tidak ikhlas tadi, kan kita pastinya tidak menginginkan perpisahan atau perceraian ya, Ustaz. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, caranya berdoa supaya Allah berikan kelembutan kepada hati kita untuk ikhlas menjalani pernikahan tersebut. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau andai ku tahu yang seperti ini, banyak yang lain juga begini. Andai ku tahu kalau nikah itu enak, pengen gitu. Iya, wallahu alam bisawab. Bukankah orang yang menikah itu orang yang manis tatoah, orang yang sudah mampu, kata Rasul. Mampu dalam artian ini bukan cuma sekedar finansial, tapi dia mengerti bahwa nikah itu adalah untuk menjaga agama. Sehingga bumi Allah ini luas. Buat orang yang beriman, alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, suruh hijrah kita di mana saja. Makanya memantapkan hati. Cuma yang jadi permasalahan sekarang, sudahkah partner hidup yang dia pilih ini bisa menjadi sahabat dalam hidupnya? Gitu loh. Bisakah dia mengerti bahwa calonnya ini bukan cuma sekedar suami, tapi sahabat yang menyiapkan 11 maklum untuk 10 kesalahan yang bakal dia lakukan? Sudahkah dia siap memilih seorang pasangan yang mengerti bahwa dia menikah sama manusia yang tempatnya salah dan dosa?
Karena Islam mengajarkan hakikat cinta itu, mari mencintai pasangan kita karena kekurangan yang dia miliki. Mantap betul dah kalau gitu. Pulang urusannya kalau begini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mengertilah orang yang ingin kita nikahi atau ingin menikah dengan kita. Makanya memang ta'aruf ini bukan cuma sekedar kirim-kiriman proposal, bukan ya. Tapi memang betul-betul kita tahu ini kira-kira pasangan yang kita pilih, karena kan anti perempuan ya. Umpama perempuan ini kan seperti rakyat, pemimpin tergantung rakyat, begitu kan? Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya pas-pasan, ilmunya ya nasib, betul? Tapi kalau seandainya sudah terangkat dengan ilmu yang dia miliki, ya dia harus sadar bahwa pilihannya ini adalah manusia, tempatnya salah dan dosa. Maka kembalikan kepada agenda awal dia menikah, bahwa dia ingin memiliki pasangan yang menggandeng tangannya untuk membuka pintu surga, seperti itu kan. Tapi kalau nanti pasangannya ternyata nggak mengenal Allah dan memang nggak tahu Allah, ya kita boleh hulu kan ya. Kalau memang suami kita memang nggak beragama dengan baik, ya guna perempuan untuk menjadi pakaian untuknya, nasihati dia. Mungkin suami anti ini bukan ulama, tapi bimbinglah dia untuk menjadi sahabatnya ulama. Mungkin dia bukan orang yang alim, tapi arahkan dia untuk selalu menuntut ilmu, itu lebih baik gitu loh ya. Jadi pahamlah, karena kalau kita tuntut sempurna juga salah. Kalau sudah begitu jangan khawatir, was-was yang timbul minasyaitan, al-waswas minasyaitan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dijodohin sama orang tua, ya mau nggak mau kita nerima dah Ustaz. Tapi ketika menjalani hati ini nggak ikhlas ya, mulailah mengerti bahwa belajarlah mencintai dan membenci karena Allah ya. Jadi ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kau akan rasakan agama ini ringan dan manis, iman ini indah kalau kau dulukan Allah dan Rasul. Yang kedua, kau akan rasakan manisnya pernikahan, manisnya iman, manisnya agama ini ketika ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Jadi mungkin kita nggak suka, tapi Allah suka sama dia, belajar kita suka. Ya, jangan sampai kita nggak belajar menyukai yang Allah sukai. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan Allah akan berikan cinta timbul dengan sendirinya. Karena mungkin cinta nggak langsung timbul, butuh waktu. Ya tadi ketika kita makin sadar bahwa pasangan kita ini manusia yang nggak sempurna. Saya pernah sampaikan di hadapan antum, salah satu hikmah kita bangun malam, berwudu, kemudian memercikan bekas wudu kita ke pasangan kita ketika selesai tahajud, tapi ngomong dulu ya. Jangan main kebret aja ya. Kata Ustaz Subhan kebret jangan. Nah hikmahnya itu kan bukan cuma memercikan air wudunya, tapi melihat pasangan sedang tidur. Saat itulah rasa iba akan timbul. Anda kesal sama istri karena cerewetnya Allah ya Fat, subhanallah, bikin pergi cepat pulang lelet, betul-betul ya. Tapi kalau ngelihat dia lagi tidur tuh ya Allah, timbul kesian. Ya Allah, iya ya. Padahal kalau dilihat dari pala ke kaki, ya Allah, ini manusia. Kalau melek galaknya orang ini, ya Allah gitu ya. Cuma yang mau nerima kita bau cuma dia doang gitu kan. Ya, perempuan juga pegal sama suami, lihat suami lagi tidur, lihat, coba deh, lihat. Ya Allah, dari pala ke kaki tuh, ya Allah, memang nggak enak dilihat tadi ya. Tapi ya kalau sering kita lihat gitu, ya Allah, nih orang bagusnya di mana gitu. Tapi kalau nggak ada dia nih, ya Allah, kayaknya nggak berjalan ini kehidupan, ya Allah. Jadikanlah dia pembimbingku untuk ke surga. Nanti timbul sendiri tuh dengan sendirinya, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, sama istikharah mungkin satu. Ayo, istikharah sudah pasti ketika dia karena sudah memilih. Dia sudah jadi istri, kita nggak usah istikharah lagi. Harusnya tadi ketika dia menentukan sikap, ya udah, saya ikuti perkataan orang tua saya.
Istikharah harusnya. Pas ta'aruf mungkin tadi pas itu. Iya, ketika ta'aruf maka dia harus beristikharah. Ya, istikharah itu setelah dia tetapkan pilihan mengatakan iya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Gimana Mbak Fia yang di pancoran? Mikrofonnya Masih Ustadz. gimana Mbak Fia? Iya, Cukup ya? Cukup. Cuman untuk yang pertanyaan kedua ya, kalau misalkan ya kita sudah berusaha untuk mencintai karena Allah, tapi kalau misalkan saat hati kita tidak ikhlas itu pernikahannya tetap sah Ustadz atau Sah. seperti apa? pernikahan itu sah karena ada wali. Kecuali kalau nikah lari nggak ada wali nggak sah. Tapi rasa ikhlas itu tidak membatalkan pernikahan. Nggak membatalkan pernikahan. Enggak, ya. Jadi kebencian seorang istri itu nggak membatalkan pernikahan. Nikah itu bisa batal kalau terlontar kalimat talak dalam keadaan tidak dipaksa oleh seorang suami. Ya. Suami mengatakan talak dalam keadaan emosi pun tidak sah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Cukup ya? Iya, syukron Ustadz. afwan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum Ustadz nanti menutup dengan kesimpulan. Silakan yang mau bertanya dari sisi Pertanyaan terakhirnya nanti di bawah aja, Zak. pertanyaan tadi di bawah aja. Di bawah aja gitu. Sekarang kita tahan dulu ya. Karena kalau sekarang ini pasti cuma kebagian satu yang nunjuk banyak ya. Tapi kalau di bawah nanti kan kita insya Allah kebagian deh semua ya. Nah, Ustaz ya. Jadi nanti Ustadz kita nongkrong-nongkrong bareng Ustadz nih, kalau turun tangga langsung belok kiri, dekat pintu aula, di situ ada Booth Bazar Ramadan dan dekat booth panitia. Nanti kita duduk di situ ngobrol-ngobrol dengan Ustadz dan mungkin ada ngobrol juga dengan panitia terkait Ustaz jangan turun dulu karena kita belum selesai, masih ada nanti penutupan untuk malam ini juga dari Ustadz. Iya betul. Jadi intinya malam ini alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan waktu-waktu terkabulnya doa, tadi sudah disampaikan sama Ustadz kondisi-kondisi keadaan apa saja, kemudian adab-adab dalam doa, kemudian Ismul Azamnya saja, kemudian ada juga level-level tadi yang Islam, Mukmin, kemudian Qanit, Shodiq ya kan. Itu insya Allah nanti kalau misalkan antum bisa catat nanti next week ditanya kan tahu siapa tahu ada hadiahnya gitu loh. Betul. Betul. Kemudian juga nanti ada tadi sudah banyak dibahas, insya Allah nanti masih berkelanjutan saja. Iya, insyaallah. Nah, tafadhol Ustaz untuk pengakhir sesi malam ini Ustaz. Baik, jamaah yang Allah muliakan, sehingga kesimpulan yang kita ambil untuk melanjut kepada bahasan yang akan datang, kita akan bahas tentang level-level manusia dalam ibadah ya. Itu di Al-Ahzab ayat 35 itu tafsir panjang sekali nanti ya. Masyaallah. Sampai wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ujungnya itu surga nanti insyaallah. Jadi secara umum bahwa yang kita bahas kali ini adalah bentuk ilmu seseorang yang mengedepankan isim a'zam. Bukan cuma sekedar dia mentakzimkan Allah dalam keyakinan, tapi dalam ucapan. Bukan cuma qul huwallahu ahad, tapi memang betul-betul liwahidallah. Allah al-wahid, qul huwallahu ahad. Allah wahid satu, tapi qul huwallahu ahad, liwahidallah, esakan Allah. Nah, isim a'zam ini ta'zim. Ketika dia mengatakan dengan tegas, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Ini as'aluk, aku meminta. Dia pertontonkan bentuk tauhid ke Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, kalau kau tak tauhidkan aku, bagaimana kau bisa mengatakan Allah as-samad? Bukankah qul huwallahu ahad, Allahus samad? Dengan kau esakan Allah, maka kau menegakkan as-samad, Allah tempat meminta. Nah, ketika manusia tidak bisa mengesahkan Allah, permintaan sebagus apapun yang dikatakan senjata seseorang tidak akan pernah mengenai sasaran. Sudah bagus doanya, sudah bagus senjatanya, cuma lengannya lemah. Makanya yang lampau sempat saya sampaikan, la ta'tazu fid du'a fa innahu la yahliku anid du'a ahadun. Jangan lemot dalam berdoa gitu loh. Jangan sampai putus asa, jangan. Karena tidak ada orang yang musnah karena doa. Ini orang beriman harus yakin ini doa senjata. Yuk anak-anak muda seJakarta, doakan Indonesia. Doakan negeri ini, doakan bangsa ini agar Allah datangkan pemimpin yang betul-betul mengenal Allah dengan cara yang benar. Bukan malah menggiring massa untuk berdemo di pinggir jalan, bukan. Ajak orang untuk berdoa. Semoga Allah muliakan. Ya subhanallah, itu yang diinginkan. Jadi ta'zim dengan isim a'zam. Ingat, doa itu senjata. Doa itu senjata.
nanti kita akan ramaikan doa ini di bulan Ramadan. Maka dukung rencana-rencana Rabanians ini untuk buka puasa bersama nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.